Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yashuku khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su' illallah. Bismillahi ma sya Allah makana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, RW, RT, Ibu Kadus dan semuanya, saya tidak akan sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada semua sesepuh Bojongkulur. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dikabulkan hajatnya oleh Allah, dapat ampunan Allah, dapat maghfirah Allah, keluar dari majlis ini insyaallah diganti keburukannya menjadi sayyi'at, menjadi hasanat insyaallah. Semua diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan insyaallah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ustadz kita yang tadi barusan menyampaikan mau'izatil hasanahnya, hikmah maulid Nabi Muhammad, Ustadz Zaki Mubarak, kita doakan beliau sehat walafiat, diberkahi ilmunya, diberkahi semua apa yang beliau niatkan dan insyaallah apa yang beliau hajatkan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah niatnya beliau untuk nikah lagi insyaAllah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang penuh barakah. Selepas tadi siang kita berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, Allah turunkan rahmatnya di sore harinya. Rahmat insyaallah menandakan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Insyaallah syifaul qulub di ulang tahun di miladnya yang keempat insyaallah tetap eksis insyaallah. Sampai akhir zaman siapa yang belajar yang hadir di tempat ini insyaallah dibersihkan hatinya, disehatkan hatinya sesuai dengan namanya, Majlis Ta'lim Zikir dan Selawat Syifaul Qulub. Diambil dengan selawat tadi yang telah dibawakan tadi, selawat syifa, selawat penyembuh. Saya dulu dapat selawat ini waktu berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lampau. Saya ada undangan di Manado, ada satu Habib umur 90 tahun. Beliau dalam kamar, saya datang silaturahim kepada beliau, beliau imam di kampung Arab Manado. Saya datang bersama satu Habib. Begitu sampai saya katakan saya mau ketemu sama Habib. Dia bilang ini Habib sepuh Habib, jarang bisa ketemu. Mudah-mudahan insyaallah Habib bisa ketemu sama beliau. Ternyata beliau sudah pakai baju keluar. Akhirnya saya tidak lama, saya tabarukan, saya duduk dan saya terakhir minta ijazah. Selepas itu beliau langsung kasih ijazah selawat Tibil Qulub. Akhirnya satu Habib mengatakan kemarin ada datang Habib dari Jakarta kemari nggak dikasih Habib, minta maksa, tapi kok Habib dikasih, saya juga mau. Saya minta diijazahkan selawat ini dan insyaallah saya ijazahkan kepada semua yang mau baca. Siapa yang mau insyaallah
ini selawat syifa ini, selawat tipil qulub ini, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik mengijazahkan kepada para aulia salihin juga di zamannya. Murid beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih di Malang, Darul Hadis, yang pendiri Darul Hadis. Beliau pernah datangi satu orang yang sakit di rumah sakit. Masuk, begitu beliau masuk, belum baca, baru masuk orang yang sakit tadi sudah, yang tadinya tidak berbicara langsung berbicara, langsung sehat. Kena dari sisi positif dari selawat ini. Kalau orang sudah mendawamkan, insya Allah akan dapat kebaikannya, insya Allah. Olehnya itu saya tidak akan berceramah, sudah cukup tadi. Ustadz kita sudah banyak menyampaikan, menghibur semuanya yang stres katanya dihibur. Insya Allah tidak ada yang stres di Bojongkulur. Semuanya sehat. Kalau tempat lain di mana-mana ada libur ta'lim, insya Allah di Bojongkulur terus jalan. Walaupun di dalam Covid, semuanya saya perintahkan semua sama anak-anak muda, ta'limnya kalau tidak di dalam, berbagi sama yang lain. Kita bersedekah. Agar apa sedekah? Agar semua yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekah Allah akan hentikan bala. Allah akan hentikan musibah. Allah akan kabulkan hajat. Bahkan Allah akan tambah umur orang itu. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada satu malaikat datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia katakan, ya Ibrahim, sesungguhnya muridmu ini besok hari akan meninggal dunia. Nabi Ibrahim gusar, muridnya ini besok mau menikah. Bagaimana ini? Besok mau menikah, dia sudah mau dicabut ruhnya, mau kembali kepada Allah. Ternyata besoknya menikah. Sampai umur orang ini sampai 70 tahun. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang sama malaikat, malaikat, bagaimana apa yang kau sampaikan kepadaku 70 tahun, 50 tahun yang lalu, sewaktu dia mau menikah, engkau bilang umurnya sudah mau selesai. Kenapa sekarang panjang seperti ini? Dia bilang ini berkat atas sedekah yang dia keluarkan, akhirnya tepat kepada sasaran, kepada orang yang membutuhkan. Orang ini angkat doa, ya Allah, semoga yang memberikan ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah takdir hanya doa. Makanya Ustaz Zaki tadi minta didoakan. Jadi insya Allah kabul. Takut sekarang Ustaz Zakinya. Insya Allah yang terbaik. Kalau kita punya akan sampai kepada kita. Kalau bukan kita punya tidak akan sampai. Jadi jangan takut. Rezeki, jodoh, umur itu sudah ada di tangan Allah. Di sisi Allah sudah ada. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Jangan takut. Takut itu apa yang kita akan bawa ke akhirat. Apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah. Ini yang kita takut. Ini setiap hari takutnya ekonomi saja. Takutnya bagaimana besok mau makan apa? Ya makan nasi. Mau apa? Ada. Kalau kita yakin pasti ada. Kalau kita yakin semuanya Allah kasih. Allah itu Rahman Rahim. Ibu saja kalau digoda sama anaknya atau bapak pasti dia kasih. Dicarikan untuk kasih sama anaknya. Itu kita belum termasuk Rahman Rahim belum. Baru sedikit rahmat yang Allah kasih. Tapi Allah yang maha, bukan Rahman Rahimnya. Allah maha Rahmanur Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Tapi ingat, jangan nanti susah baru cari Allah. Ini musola. Ini musola harus ramai. Khususnya di waktu subuh. Saya mau tanya sama DKM-nya, berapa saf kalau waktu subuh? Empat saf? 4 orang apa 4 saf? Alhamdulillah. Insya Allah kalau 4 saf itu yang 1 imam, yang 1 azan, 2 makmum. Itu ada terjadi begitu. Begitu sholat, imamnya lama. Kadang-kadang imam gak tahu
aturan. Kalau sendiri dia cepat. Tapi kalau sudah makmuman, dia panjang. Dia baca surat Al-Baqarah. Waduh, ini makmum baru pertama masuk musola. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh lagi, goyang kaki. Akhirnya satu-satu anak muda keluar. Baru pertama ini. Akhirnya sisa satu orang di belakang imam. Begitu salam imam bilang, Masya Allah, ternyata yang lain semua tidak kuat imannya, cuma kamu. Dia bilang, saya juga mau pergi Pak Imam, cuma saya punya sejadah Pak Imam pakai. Ternyata dia hanya menunggu dia punya sejadah. Kenapa? Kelamaan. Allah sudah tulis di dalam juz ammah itu ayat-ayat pendek. Kalau berjamaah yang pendek, ada aki-aki kesian, ada nenek-nenek di belakang. Ini ada yang punya hajat, ada yang sakit, ada yang sudah rematik, nggak kuat berdiri. Kan kasih yang panjang, pakai doa ayat-ayat yang pendek. Kalau bisa, inna a'taina kal kautsar, tapi jangan terus-terusan, nanti makmum bilang cuma hafal inna a'taina ini. Nggak ada lagi yang dia punya, modalnya cuma inna a'taina. Jadi yang pendek-pendek saja. Jangan yang panjang-panjang. Yang panjang kalau sholat sendiri. Bapak kalau sholat sendiri, ya sudah. Satu Quran kasih habis. Enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Maulid malam ini insya Allah. Kita semua dalam keadaan barakah. Kita semua akan sehat walafiat kalau kita hadir di majelis seperti ini. Karena ini bukti, Bu. Bukti, Pak. Ada satu orang hadir di majelis begini. Di tempatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad di Jeddah. Ada satu temannya bermimpi melihat. Di dalam mimpi dia tanya, wahai fulan temanku, bagaimana keadaanmu di sana? Dia bilang, aku mendapatkan nikmat dari Allah. Sebab apa kau dapat nikmat? Sebab aku hadir di majelis Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di majelisnya penuh barakah. Yang dicerita hanya takut kepada Allah. Yang dicerita di dalam di situ bagaimana membersihkan hati. Yang dicerita di situ bagaimana saling kasih mengasihi satu sama lain. Kalau ini kita buat, insya Allah Bojongkulur berkah. Insya Allah Bojongkulur dapat rahmat. Insya Allah Bojongkulur tidak ada yang susah. Yang susah kalau ada hatinya ada iri. Kalau ada dengki, ada hasud. Kalau orang lain beli sepeda motor, dia bilang dari mana sepeda motornya ini. Jangan dia sudah prasangka buruk. Padahal orang ini dapat bonus. Karena apa? Karena sering masuk di musolah ini. Dia sholat di sini sering, akhirnya dia dapat bonus. Begitu dia ada di bank, padahal rekeningnya cuma 100.000, dapat motor Yamaha. Alhamdulillah. Kenapa? Setiap subuh ada di sini. Ada satu teman saya punya murid. Dia hadir haul di Tanggul sana, Al-Habib Saleh. Dia bilang, Habib saya mau hadir haul. Bagaimana? Berangkat, hadiri. Itu wali min awliyaillah, temannya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu. Beliau Al-Habib Saleh itu orang yang takut sama Allah. Setiap malam tetangganya dia isi air untuk wudu. Dia isi tetangganya untuk sholatnya, sudah ada air di rumah masing-masing. Diambilkan sama Habib Saleh. Ini orang luar biasa. Akhirnya waktu dia mau pulang, dia ziarah makamnya. Dia dapat koran yang potongan ada di situ, dia buka. Tulisannya apa? Anda orang yang beruntung. Wah, dia ambil ini koran, dia isi di kantong dia. Begitu sampai di Palu, ya itu yang terjadi. Di BRI undang dia. Bapak dapat hadiah motor. Wah, dia bilang ini gak mungkin, saya punya saldo cuma 150, bagaimana dapat motor? Ternyata itu tadi. Orang kalau dia niatnya karena Allah, dia bersih hatinya, itu semuanya mudah. Tapi jangan kotorin hati. Sedikit-sedikit ada prasangka buruk. Sedikit-sedikit ngomongin orang. Sedikit-sedikit, terus sedikit-sedikit, banyak sedikitnya. Kalau Nabi sedikit-sedikit zikir, sedikit-sedikit sedekah. Semuanya Nabi berbuat yang kebaikan, tapi kita semua keburukan. Baru mau masuk jannah, kan aneh.
Jadi olehnya itu mari kita angkat doa. Kita mohon kepada Allah, Allah bersihkan hati kita. Allah hilangkan hal-hal yang buruk di hati kita. Insya Allah Allah perbaiki kita punya hidup dan insya Allah semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Angkat derajat kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Berikan cahaya-cahayamu kepada kami ya Allah. Dengan berkat maulid Nabi Muhammad, manusia yang penuh cahaya ya Allah. Berikan kami petunjuk dengan cahayanya ya Allah. Di dunia dengan beliau, di akhirat dengan beliau, dapatkan syafaat beliau ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasud, dari dengki, dari iri, dari dendam, dari hal-hal yang Engkau tidak ridhai ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Perbaiki hidup kami ya Allah. Selamatkan kami dunia wal akhirah ya Allah. Di hari ini ya Allah, Syifaul Qulub ya Allah. Majlis ini berusia 4 tahun ya Allah. Biar majlis ini selalu eksis ya Allah. Selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Yang belajar, yang duduk, yang ta'lim ya Allah, bukakan ilmu pengetahuan kepada mereka. Dibukakan ilmu pengetahuan ya Allah. Allahumma futuhal arifin, Allahumma fakihna fid din, ilmu ta'wil. Allahumma ya hayy ya qayyum, la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara, anzil alaina rahmah wal maghfirah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selalu lisan kami menyebut nama-Mu ya Allah, menyebut asma-Mu ya Allah. Selalu dalam hal-hal yang baik Engkau jaga kami ya Allah. Engkau lindungi kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Semua yang tim hadrah dan semua jamaah ya Allah, berikan apa yang mereka hajatkan, hajat dunia dan hajat akhirah. Yang belum menikah insyaAllah dapatkan pasangan yang soleh-solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, diberikan semua rezeki yang banyak, yang barakah, yang manfaat dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah kamilah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau nyanyi sedikit sama anak-anak. Mau tahu tentang keluarga Nabi Muhammad. Coba nyanyi, dia punya lagunya seperti apa? Abdullah nama, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari inilah kisah sang Rasul, suka duka yang kisah yang Rasul, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kalau disebut nama-nama keluarga Nabi Muhammad, itu menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh kita cinta kepada mereka.
Apa kata Allah? La as'alukum 'alaiha ajran illa mawaddatan fil qurba. Aku tidak minta apa-apa kepada kalian semua kecuali mawaddah, cinta kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan ibu Nabi finnar. Wah, yang bilang dia yang masuk neraka. Ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia mulia, pasti ibu yang paling mulia. Kenapa? Waktu beliau lahir, waktu beliau wafat, Nabi sendiri yang masukkan ke beliau ke dalam lahat. Jadi hati-hati, jangan mendengar ceramah-ceramah sembarangan. Itu banyak yang beredar, orang-orang yang tidak faham tentang itu. Karena dengan sebab itu, mulutmu harimaumu, mulutmu yang akan menerkammu. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau buat, kau akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jannah itu, surga itu kuncinya di tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi bilang buka, dibuka. Tapi kalau Nabi tidak ridha, tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Udkhulul jannah birrahmati. Masuklah jannah dengan rahmat, bukan dengan ibadah yang kita buat selama ini. Ada saya punya murid muallaf Cina. Dia hanya bisa syahadat saja. Masuk Islam modalnya syahadat. Mau meninggal dia tahu kapan dia meninggal. Hanya dengan syahadat. Bayangkan syahadat, dia bilang saya mau meninggal hari Ahad. Tolong bersihkan tempat. Belum sholat, belum ibadah, dia tidak tahu mengaji, tapi hatinya bersih. Cinta. Olehnya itu, dengan cinta kita akan dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Malam cinta ini kita harus teruskan dengan cinta, saling kasih mengasihi satu sama lain. Yang maha mencintai Allah akan mencintai kita. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mari kita baca doa dengan nyanyian dari Al-Habib Rizik Syihab. Habib Rizik membuat satu qasidah untuk orang yang milad, supaya kalau milad jangan baca nyanyian orang-orang kafir. Kalau milad nyanyiannya orang muslim. Kita doakan Habib Rizik bebas insyaallah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك. Sekalian pemotongan tumpang milad keempat Majelis Ta'lim Sifahul Qulub yang langsung akan diberikan oleh Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Jufri. Untuk para jamaah jangan pulang dulu. مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Amin ya Allah. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk jalla man qad arsalak rahmatan lil alamin fazarajil amalak
يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين فزراج حملا يا إمام المرسلين قلت نرى الحين لك حين لك كون أولا أولا كنت نرى الحين لك حين لك كان كونه أوملا أوملا كما النبي المرسل مرسلا إلى كماء وطين والعظيم جل من قد أرسل رحمة للعالمين فزراج الحملات يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين فزراج الحملات يا إمام